Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Negara kita adalah negara yang dapat mengakui dan menghormati akan adanya perbedaan. Salah satu bentuknya adalah penghormatan terhadap adanya perbedaan agama. Hal ini dijelaskan pada A. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. E. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan. Pasal 29 ayat 1 dijelaskan bahwa Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh soal nomor 2. Lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi pada tanggal A. 11 Februari 1950, B. 11 Maret 1950, C. 11 April 1950, D. 11 Juni 1950, E. 11 Juli 1950. Pembahasan. Lambang Bhinneka Tunggal Ika dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 11 Februari 1950. Contoh soal nomor 3. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh A. DRS Mohatta, B. MR Ahmad Subarjo, C. Mohyamin, D. Sultan Hamid II, E. Soekarni. Pembahasan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pertama. Kemudian, IR Soekarno juga mengusulkan semboyan ini saat merancang lambang negara Indonesia, yakni burung Garuda Pancasila. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Mohyamin. Contoh soal nomor 4. Setiap negara mempunyai batas wilayahnya masing-masing. Indonesia sebagai negara yang dikelilingi laut, memiliki batas wilayah laut teritorial. Mulai tanggal 21 Maret 1980, batas wilayah laut Indonesia selebar A. 3 mil, B. 12 mil, C. 20 mil, D. 200 mil, E. 150 mil. Pembahasan. Berdasarkan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE, batas wilayah laut teritorial Indonesia selebar 200 mil ditarik dari pangkal wilayah laut Indonesia. ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada batas ini, Indonesia berhak mengeksplor sumber daya alam yang ada di dalamnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 200 mil. Contoh soal nomor 5. Tokoh-tokoh yang berdiskusi tentang Bhinneka Tunggal Ika di sela-sela sidang BPUPKI adalah A. IR Soekarno, Mohyamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa, B. Mohyamin, DRS Mohatta, dan MR Ahmad Subarjo, C. IR Soekarno, DRS Mohatta, dan MR Ahmad Subarjo, D. IR Soekarno, Mohyamin,
dan DRS Mohatta. E. IR Soekarno, DRS Mohatta, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Pembahasan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya menjadi pembicaraan beberapa tokoh dalam sidang BPUPKI, yaitu IR Soekarno, Mohyamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. IR Soekarno, Mohyamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa. Contoh soal nomor 6. Negara Indonesia sebagai negara yang warga negaranya bersatu erat, serta kepentingan individu diakui secara seimbang. Hal ini karena Indonesia merupakan negara A. Pemakmuran, B. Persamaan, C. Otonomi, D. Kesukuan, E. Persatuan. Pembahasan. Negara persatuan adalah negara yang warga negaranya bersatu erat, di mana negara menjamin kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Kebebasan kehidupan individu maupun golongan sangat dihargai tanpa membedakan suku atau perbedaan lain yang ada. Negara persatuan itu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Persatuan. Contoh soal nomor 7. Di tengah perbedaan yang begitu banyak, bukan tidak mungkin terjadinya kesalahpahaman yang bisa berakhir pada pertikaian. Salah satu bentuk penyelesaian masalah arbitrasi yaitu A. Penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga, di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. B. Penyelesaian masalah dengan mendatangkan pihak ketiga, namun pihak ketiga hanya menjembatani dari pihak yang berselisih tanpa dapat ikut menyelesaikannya. C. Usaha untuk mempertemukan keinginan dari beberapa pihak yang berselisih agar tercapai tujuan bersama. D. Penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum. E. Kedua belah pihak yang berselisih saling sepakat. Pembahasan. Arbitrasi merupakan bagian dari akomodasi, di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kedudukan arbiter lebih tinggi daripada yang sedang berselisih. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga, di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Contoh soal nomor 8. Sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut A. Konflik, B. Egoisme, C. Kulturalak, D. Kaufimisme, E. Etnosentrisme. Pembahasan. Etnosentrisme adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Etnosentrisme. Contoh soal nomor 9. Sikap saling menghargai sangat diperlukan untuk negara Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman budaya. Salah satu sikap yang dapat memecah keutuhan bangsa adalah A. Kaufinisme, B. Toleransi, C. Primordialisme, D. Ekstremisme, E. Xenosentrisme. Pembahasan. Kaufinisme adalah paham yang membanggakan ras atau bangsanya sendiri secara berlebihan sehingga menganggap yang lain tidak bagus. Kaufinisme bertentangan dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kaufinisme. Contoh soal nomor 10. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Yang membacakan Sumpah Pemuda adalah A. Amir Safruddin, B. Mohyamin, C.
Sugondo Joyo Puspito. D. Joko Marsaid. E. Royani. Pembahasan. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 27–28 Oktober 1928. Kongres itu melahirkan sebuah deklarasi yang dikenang hingga saat ini. Tokoh yang berjasa dalam merumuskan deklarasi itu adalah Moyamin. Saat kongres berlangsung, dia menuliskan gagasan Sumpah Pemuda dalam sebuah kertas. Kertas itu kemudian dia sodorkan kepada Sugondo Joyo Puspito untuk dibaca, yang saat itu menjabat ketua kongres. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe